Bab 539, Mata Semua Orang. Yulia Gavin telah banyak membantu dirinya sendiri, tapi dia masih ingin mengucapkan terima kasih. Dara Syam tidak bisa menahan tawa. Saudari Yulia, apakah kamu bercanda denganku? Dara Syam berkata, kamu banyak membantuku dan berterima kasih padaku, aku jadi malu. Yulia Gavin tidak menjelaskan banyak. Dia meraih tangan Dara Syam dan memandang gadis cantik dan lugu ini, seolah-olah dia telah melihat jati diri aslinya, tetapi sekarang dirinya telah lama menghilang. Dia juga mengerti mengapa Grey Z sangat menyayangi Dara Syam, dan dia juga sama, mulai menyayangi gadis ini. Mulai sekarang di Spectrum City, kamu bisa menemukanku kapan saja. Jika kamu menemui masalah, kamu harus memberitahuku, mengerti? Yulia Gavin berkata dengan serius. Selama kamu di Spectrum City, aku tidak akan membiarkan orang mengganggumu. Terima kasih, Kakak Yulia. Dara Syam mengangguk bersyukur. Dara Syam benar-benar dalam suasana hati yang baik selama pesta, dengan banyak keuntungan dan ditambah satu teman lagi. Di akhir resepsi, Yulia Gavin, dua saudara perempuan dan laki-laki, mengirim Grey Z dan yang lainnya ke pintu. Mereka masih sedikit berhati-hati. Bagaimanapun, telah menyinggung Grey Z malam ini adalah kejahatan besar. Untungnya, Grey Z tidak marah pada akhirnya, dia pasti sedang dalam suasana hati yang baik melihat Dara Syam senang dan membiarkan mereka selamat. Tanpa diduga, kamu ternyata adalah legenda Spectrum City, dan legenda kota provinsi Flowerix beruntung bisa bertemu denganmu. Alia Irawan menundukkan tangannya, seperti adegan film dari TV. Alvin Gavin tersenyum dan membungkukkan tangannya sebagai balasan. Terima kasih legenda kota provinsi Flowerix. Jika aku memiliki kesempatan, aku pasti datang berkunjung. Oke, jangan sungkan. Alia menjawab lalu masuk mobil. Grey Z berdiri di depan pintu mobil dan berbalik untuk melihat dua bersaudara Gavin. Apa yang kalian lakukan malam ini? Terima kasih banyak. Petik 2. Setelah berbicara, Grey Z masuk ke mobil dan pergi bersama Dara Syam dan yang lainnya. Berdiri di pintu masuk hotel, angin malam bertiup di wajah mereka. Kedua saudara laki-laki dan perempuan Gavin itu masih merasa sedikit tidak nyata. Kakak Tuan Z baru saja berterima kasih kepada kita. Alvin Gavin menarik napas dalam-dalam, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Terima kasih Dara. Yulia Gavin tersenyum. Benar-benar gadis yang baik hati. Alvin Gavin mengangguk. Jika bukan karena Dara Syam telah berbicara dengan baik kepada Grey Z, maka tidak satupun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Katakan pada semuanya, semua orang harus ingat. Selama itu staf dari grup Syam, kita harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan mereka di Spectrum City, mengerti? Ya, saya tahu. Alvin Gavin mencatat. Ini adalah tugas terpentingnya sekarang. Kembali ke hotel. Dara Syam benar-benar bersorak dan sangat senang. Dia mungkin memahami lingkungan bisnis lokal di Spectrum City, dan dia tahu di dalam hatinya, untuk Syam Group, rute apa yang harus diambil dan bagaimana memasuki pasar. Dia juga memiliki rencana awal dalam pikirannya. Suamiku, temanmu ini sangat baik. Dara Syam berkata. Terima kasih atas bantuan mereka, luangkan waktu, aku akan mengundang saudari Yulia dan yang lainnya untuk makan. Asal kamu senang. Grey Z tertawa. Syam Group telah memasuki Spectrum City. Dalam hal keamanan, jika kamu memiliki kebutuhan, dapat memberitahu mereka secara langsung dan mereka akan membantu. Dia tahu bahwa Yulia Gavin, kakak dan adik, adalah orang pintar, itulah kenapa dirinya membantu mereka. Percayalah, setelah malam ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan.
Ya, Dara Syam mengangguk. Baiklah, saya akan mengganti pakaian saya dan menonton latihan Livia di malam hari. Konser Livia Daniel akan segera dimulai. Dalam konser akbar ini, Wiragani berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan dan mengobarkan suasana. Kini suasana telah tersulut. Banyak perhatian. Bab 540, Anda harus menjualnya. Tidak tahu berapa banyak orang yang datang dari daerah lain hanya untuk konser ini. Pada kenyataannya, itu akan terjadi besok malam. Hari ini adalah gladi bersih terakhir. Semua detail terus diperbaiki, dan mereka berusaha keras untuk mencapai efek konser yang terbaik. Livia Daniel sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa konser ini tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga terkait dengan promosi produk baru Syam Group. Dia 100% prihatin tentang urusan Dara Syam. Adegan latihan. Livia Daniel berjalan di atas panggung, menentukan notasi setiap lagu, dan membuat komunikasi terakhir dan penyesuaian dengan fotografer dan bagian pencahayaan. Nyanyikan beberapa lagu dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan musik live. Grey Z dan yang lainnya duduk di barisan depan, masing-masing memegang sekantong kentang goreng di tangannya, makan dan menonton. Aura Sister Livia terlalu kuat, hanya gladi bersih. Aku suka mendengar semuanya. Alia Irawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Legenda ibu kota provinsi, sangat mudah untuk tersentuh. Dia menatap Grey dengan kesal, dan melihat bahwa apa yang ada di tangannya tampak lebih lezat. Tanpa bersikap sopan, dia mengulurkan tangan dan memasukkan tangan ke mulutnya. Cuma bercanda, saudari Livia adalah penyanyi paling keren saat ini. Alia Irawan mendengus. Seberapa sulit tiket ini didapat, tahukah kamu kakak ipar? Para calo di luar menjual dengan gila. Untungnya, dia tidak perlu membeli tiket. Untuk ongkos ini saja, dia harus menabung untuk waktu yang lama. Aku benar-benar menantikan konser Livia besok, seperti apa suasana adegan itu nantinya. Dara Syam benar-benar memandang Livia Daniel di atas panggung dengan ekspresi seorang gadis yang bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menonton konser. Di keluarga Syam sebelumnya, bagaimana mungkin bisa menunjukkan konser padanya? Tapi sekarang, yang dia tonton adalah konser teman baiknya. Bisakah dia tidak bahagia? Setelah beberapa saat, Livia Daniel menyelesaikan latihan. Ayo pergi, semuanya baik-baik saja, ayo pulang. Livia Daniel dalam suasana hati yang santai dan dalam kondisi baik. Ketika pertunjukan terakhir dimulai besok, efeknya pasti akan mengejutkan semua orang. Sekelompok orang itu berkendara dari stadion kembali ke Star Entertainment. Saat ini, Wiragani sedang duduk di kantor, tetapi ekspresinya jelek. Dia memandang orang di depannya dan mencibir. Apakah Anda bercanda? Ingin mengakuisisi perusahaan hiburan saya? Kami sama sekali tidak ingin menjualnya. Kami ingin membeli perusahaan Anda, entah itu Anda mau menjualnya atau tidak. Itu tergantung dari kami. Orang yang duduk di depan Wiragani, dengan wajah meremehkan, berkata dengan ringan. Selama bos kami ingin membeli, maka perusahaan Anda harus menjualnya meskipun Anda tidak ingin. Sudut mata Wiragani berkedut. Ketika dia keluar dari resepsi, dia menerima telepon dan mengatakan bahwa ada yang salah dengan perusahaan dan segera bergegas. Tanpa diduga, ada seseorang yang ingin mengakuisisi Star Entertainment secara paksa. Tidakkah mereka tahu bahwa perusahaan ini bukan milik mereka, tetapi milik Grey Z? Kamu benar-benar sombong, kata Wiragani dingin. Ya, kami sudah membawanya. Lingkaran hiburan itu sangat besar. Jangan biarkan dirimu dalam masalah, Tuan Gani. Pria itu bangkit, merapikan jasnya, tersenyum dan berkata,
Kamu punya waktu 1 jam untuk bersiap. Sekarang saya memberitahu tim hukum kami untuk datang dan menjalani prosedur yang relevan. Sombong. Tanpa menanyakan keputusan Wiragani, dia langsung membantu Wiragani mengambil keputusan, bahkan tim hukum sudah dibawa. Apa yang kamu inginkan? Wiragani menamparkan meja dan meraung. Besok malam konsernya, kami yang kendalikan. Kata pria itu enteng. Bab 541. Kamu bermimpi. Wiragani berdiri dan berteriak dengan tajam. Sudah kubilang, jangan pernah pikirkan itu. Pria itu mengabaikan amarah dan emosi Wiragani, masih tetap bersikap acuh tak acuh. Dalam 1 jam aku akan mengambil alih perusahaan Star Entertainment. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Wiragani menarik napas dalam-dalam dan membanting tinjunya ke meja. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria itu akan begitu kejam. Terakhir kali dia menuangkan air kotor ke Livia Daniel, tetapi dia gagal menghancurkan Livia Daniel, dan sekarang ingin langsung memiliki Star Entertainment untuk mengendalikan takdir Livia Daniel. Begitu mereka berhasil, konser besok malam bukanlah kembalinya Livia Daniel ke dunia musik, tetapi itu akan menjadi pertunjukan terakhir dalam hidupnya. Mereka bahkan mungkin menghancurkan Livia Daniel. Wiragani marah, dan ada ketakutan dalam hatinya. Tapi ini adalah sesuatu di lingkaran hiburan, dan bos di belakang keluarga besar di utara, memiliki status yang sangat tinggi di lingkaran hiburan dan mengontrol sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit orang di lingkaran hiburan yang berani menyinggung perasaannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam 1 jam, mereka akan datang dan secara paksa mengambil Star Entertainment. Boom, boom, boom. Ketika seseorang mengetuk pintu kantor, Wiragani mendongak dan Livia Daniel langsung mendorong pintu masuk. Apa yang kamu lakukan di kantor sendirian? Livia Daniel tersenyum. Cepat membuat teh untuk Dara. Wiragani berjalan dengan cepat dengan ekspresi yang agak tidak wajar di wajahnya. Dia memandang Grey-Z, membuka mulutnya, ragu-ragu untuk berbicara apakah akan memberitahu Grey-Z, latar belakang pihak lain agak besar, dan jika pada konflik langsung itu bukan pilihan yang baik. Tapi perusahaan Star Entertainment ini sebenarnya milik Grey-Z, bukan milik Wiragani. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Grey-Z melihat Wiragani ragu-ragu dan melambaikan tangannya. Bisa buatkan teh, Dara berkata bahwa dia benar-benar haus. Ya, Wiragani merasa sedikit lega saat melihat Grey-Z dan dia tidak tahu kenapa. Tampaknya selama Grey-Z ada di sini, jangan khawatir tentang apapun, tidak peduli siapa lawan yang dihadapi. Aroma teh menggulung ke dalam lubang hidung semua orang, membuat orang merasa segar. Mari kita bicara. Setelah Grey-Z menyerahkan cangkir teh kepada Dara Syam, dia menoleh untuk melihat Wiragani. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan? Seseorang dari utara. Wiragani berkata. Keluarga besar di utara, keluarga Song. Lanjutkan. Grey berkata santai. Keluarga Song ini adalah keluarga kelas 2 di utara. Seharusnya tidak bisa diremehkan. Sangat terkenal di utara. Ada 5 anak dari keluarga Song. Anak kedua, Chian Song, menikahi istrinya yang berada di industri hiburan. Terkenal sebagai Lilia Rat yang kuat dan ambisius. Wiragani menghela nafas. Dialah yang menumpahkan air kotor ke Livia terakhir kali. 2 artis pria muda yang menyebarkan rumor juga dari perusahaan Bluebird Entertainment miliknya. Lilia Rat. Dalam kesan Grey-Z, dia sepertinya memiliki sedikit ingatan tentang nama ini, seolah-olah dia telah mendengar Juan Ander mengatakannya. Tapi dia tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu.
Orang kecil yang tidak berarti seperti itu tidak memenuhi syarat untuk diingat oleh Grey Z. Aji Zhang, General Manager dari Bluebird Entertainment datang ke ini, dan mengatakan akan mengakuisisi perusahaan ini. Apakah kita setuju untuk tidak setuju, mereka harus mengakuisisinya. 1 jam lagi, ia akan datang membawa kuasa hukum, langsung menandatangani prosedur kontrak. Ini adalah membeli dan menjual dengan paksaan. Wira Gani melirik ke jam dinding. 40 menit tersisa. Saya kira itu sesuatu yang lebih besar. Grey Z menyesap teh tanpa ada gelombang di wajahnya. Teh ini enak, di mana saya bisa membelinya? Bab 542. Tinggal tanda tangan. Saudaraku, kamu tidak bercanda, itu keluarga Song. Wira Gani tahu bahwa Grey Z hebat, terampil, dan memiliki status yang tidak biasa. Di tempat seperti Spectrum City, pria besar manapun akan memberi sedikit wajah. Tapi Lilia Rat adalah menantu dari keluarga Song di utara. Dalam lingkaran hiburan, ia memiliki posisi penting, tidak mudah diprovokasi. Tidak masalah apakah itu keluarga Song, keluarga Bang, keluarga Ling, keluarga anjing, atau keluarga kucing. Grey Z berkata, jika mereka pintar, tidak akan cari mati sendiri. Jika mereka berani melakukannya, maka saya akan mengabulkan keinginannya. Sesederhana itu. Setelah berbicara, Grey Z mengabaikannya dan terus minum teh dengan santai. Dara Syam dan Livia Daniel, yang duduk di samping, tidak berbicara dari awal sampai akhir. Mereka tahu bahwa hal-hal mungkin sedikit merepotkan, tetapi hal-hal yang merepotkan tidak ada apa-apanya di depan Grey Z. Sudah lama sekali ini terjadi, apakah Wira Gani belum terbiasa? Melihat wajah beberapa orang itu yang tidak khawatir sama sekali, dan Wira Gani jadi ikut tidak peduli. Grey Z berkata tidak apa-apa, jadi seharusnya tidak akan apa-apa. Aku juga mempunyai banyak teh, ada 2 lagi, rasanya juga enak, akan kubawakan, dan kalian bisa rasa. Sementara itu, di hotel kelas atas, Aji Zhang berdiri di depan Lilia Rat melaporkan situasinya. Urusan hukum sudah menyusun kontrak, jadi tinggal tunggu Wira Gani menandatanganinya. Bagaimana reaksinya? Lilia Rat sangat berisi, tidak tinggi, dengan rambut panjang keriting, dan terlihat sangat cakap. Dia terlihat agak gemuk. Sebuah perhiasan, gelang giok yang dikenakan di pergelangan tangan sangatlah berharga. Pada saat ini, dia masih memegang rokok di jarinya, dan menjentikkan abunya dengan ringan. Sangat marah. Aji Zhang berkata, saya hampir tidak bisa menahan emosi dan ingin memukulnya. Reaksi ini benar. Lilia Rat mendengus. Dia benar-benar berpikir bahwa dengan bos yang berbeda, perusahaan Star Entertainment yang hanya perahu kecil bisa berubah menjadi kapal pesiar. Sungguh naif. Aku akan menghancurkan Livia Daniel. Jika aku mengatakannya, aku pasti akan melakukannya. Ya, selama aku membeli Star Entertainment, Livia Daniel akan melakukan konser besok malam. Ini akan hancur, dan produk dari Syam Group yang dia dukung juga akan menjadi lelucon. Aji Zhang berkata, yakinlah, Nona Rat, saya akan menangani masalah ini. Lilia Rat mengangguk dan melambai. Jangan buang-buang waktu. Dimengerti. Aji Zhang mundur. Lilia Rat melemparkan puntung rokok ke asbak dan mengeluarkan kepulan asap. Anting-anting mutiaranya bergoyang sedikit, tampak halus. Menyebabkan keluarga saya rugi begitu banyak dan saudara laki-laki saya kehilangan segalanya. Apakah menurutmu ini tidak dapat diselesaikan? Lilia Rat mendengus. Aku ingin Livia Daniel dihancurkan. Dan kamu juga harus membayar harga yang mahal untuk Syam Group.
Selama konser besok itu berada di bawah kendalinya, dia memiliki ratusan cara untuk membuat Livia Daniel tidak pernah melihat orang lain lagi dalam hidup ini. Juga, membuat produk baru dari Syam Group menjadi lelucon, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk masuk ke Spectrum City. Waktu berlalu, Wira Gani melirik jam dinding. 1 jam akan segera berlalu, dan Aji Zhang akan membawa seseorang untuk membeli perusahaan Star Entertainment secara paksa. Kakak mereka mungkin akan segera datang. Mereka akan datang dengan ganas, tetapi tidak mudah untuk ditangani. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga dari nama keluarga utara. Jika mereka memprovokasi dengan tergesa-gesa, mereka dapat menyebabkan masalah besar. Grey Z bersandar di sofa dan mengangguk. Kita telah menunggu mereka untuk waktu yang lama, dan inilah waktunya untuk datang. Bab 543. Ambil tempat sampah. Star Entertainment. Kegiatan bisnis berjalan seperti biasa. Staf yang datang dan pergi ke kantor sibuk dengan urusan mereka sendiri, ekspresi wajah mereka seolah-olah perusahaan tidak akan segera diakuisisi. Aji Zhang memasuki perusahaan Star Entertainment dan sedikit terkejut melihat ekspresi wajah semua orang. Dalam 1 jam, bukankah Wira Gani harusnya telah memberitahu para karyawan ini untuk membuat persiapan penyerahan? Benar, perusahaan akan diakuisisi. Itu urusan bos. Apa hubungannya dengan karyawan biasa ini? Mereka tetap saja akan mengubah daftar gaji. Tidak banyak perbedaan. Aji Zhang tersenyum, memberi isyarat, dan seorang penasihat hukum mengikutinya. Aji Zhang mengangguk, tidak hanya bahwa mereka tidak akan rugi, tetapi juga akan menghasilkan banyak uang. Apakah persyaratannya telah dibuat? Sudah dibuat Tuan Zhang, kita tidak akan rugi. Dia tahu apa yang dimaksud Lilia Rat, dan jika dia menjatuhkan perusahaan Star Entertainment, dia akan menekan Livia Daniel dengan keras, menggunakan kontrak untuk menahannya, benar-benar memerasnya, dan kemudian menghancurkannya. Saya harus mengatakan bahwa wanita lebih kejam ketika mereka kejam. Ayo pergi, ikuti prosedur serah terima. Aji Zhang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan langsung menuju kantor Wira Gani. Langkah pertama ini harus ditandatangani Wira Gani terlebih dahulu. Boom, dong, dong. Semakin dia memikirkan kemenangan Aji Zhang semakin terlihat ceria. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu sebelum dia membuka kenop pintu dan mendorong masuk. Tuan Gani, apakah semuanya sudah dikemas? Kantor ini, saya akan mengambilnya. Aji Zhang membuka pintu dan masuk. Dia melihat Wira Gani bukan di meja, tapi duduk di sofa. Pada saat yang sama, ada beberapa orang sedang duduk bersama, minum teh dan mengobrol. Dia terdiam sejenak. Apakah dia datang ke tempat yang salah? Mustahil. Orang yang duduk di sana menoleh untuk menatapnya bersama Wira Gani. Apakah dia belum siap? Benar-benar berani. Apa yang akan kamu ambil? Wira Gani menatap Aji Zhang dan menunjuk ke tempat sampah di samping kakinya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mengambilnya, aku akan memberikannya padamu. Wajah Aji Zhang tenggelam. Wira Gani, jangan bercanda denganku, kamu tidak memiliki kualifikasi. 1 jam yang lalu, dia sudah menjelaskan bahwa Wira Gani harus menjual perusahaan ini, dan meski dia tidak ingin menjualnya, dia harus menjualnya. Wira Gani tidak menganggapnya serius. Apakah dia benar-benar mengira dirinya bercanda? Di industri hiburan, tidak ada yang berani menyinggung mereka seperti ini. Tidak bercanda. Wira Gani tersenyum dan berkata ringan. Terus terang, perusahaan Star Entertainment ini bukan milik saya, dan saya hanya pekerja paruh waktu. Bagaimana saya bisa memutuskan apakah perusahaan ini dijual atau tidak?
Dia bangkit dan berjalan ke Grey Z, mendekat dan membungkuk sedikit. Ini Tuan Z adalah bos saya. Jika Anda ingin membeli, Anda hanya bisa bertanya kepadanya. Mata Aji Zhang sedikit menyusut, menoleh dan menatap orang yang duduk di sana tanpa ekspresi apapun di wajah Grey Z. Orang ini adalah bos sebenarnya dari Star Entertainment. Wiragani ternyata hanya seorang pekerja paruh waktu. Tidak masalah, tidak peduli siapa itu sama saja. Aji Zhang berjalan lurus, duduk di depan Grey Z, mengeluarkan kontrak dari tasnya, dan berkata dengan ringan. Semuanya sama saja, tidak peduli siapa bosnya, Anda hanya perlu menandatangani, tidak ada perbedaan. Dia mendorong kontra, menatap Grey Z. Apa yang harus saya katakan? Saya pikir Wiragani telah menyampaikannya kepada Anda. Apa keputusan Anda tergantung pada seberapa banyak yang bisa Anda dapatkan. Dengan kata lain, ancaman itu penuh makna. Jika Grey Z setuju, itu masih bisnis normal. Jika Grey Z tidak setuju, itu akan hanya ada pemaksaan. Bab 544 Keputusan Saya. Grey Z mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Aji Zhang. Baiklah, saya punya keputusan. Aji Zhang mencibir, dan berkata dalam hatinya bahwa dia masih harus menundukkan kepalanya. Tidak peduli siapa kamu. Keputusan saya adalah membuang kamu keluar. Grey Z berkata, ekspresi Aji Zhang berubah, dan segera menjadi semakin kesal. Apa yang Anda katakan? Saya berkata. Grey Z berkata dengan nada tenang. Aku akan menendangmu keluar. Kurang ajar. Aji Zhang berdiri tegak menunjuk ke Grey Z. Anda tahu Anda sedang berbicara dengan siapa? Pop. Petik 2. Tiba-tiba, embusan angin menerpa. Aji Zhang tidak bereaksi lebih cepat, merasa dia ditampar dengan keras di wajahnya. Dia terbang dan jatuh ke lantai, berguling beberapa kali. Setelannya yang sangat rapi semuanya berdebu. Tapi Grey Z masih duduk di sana. Saya tidak perlu tahu. Grey Z menyentuh telapak tangannya. Keluar sekarang, dan kamu masih memiliki kehidupan untuk dijalani. Jika kamu terlambat keluar, saya tidak menjamin bahwa kamu dapat berdiri lagi. Aji Zhang dengan cepat bangkit, wajahnya berubah. Itu sangat jelek, dan cetakan tamparan itu sejelas diukir di kulitnya. Kamu, siapa kamu? Dia menutupi wajahnya dan mengertakkan gigi. Saya dari keluarga Song. Keluarga utara, keluarga Song. Tahukah Anda bahwa dia akan membuatmu mati? Grey Z mengerutkan kening, wajahnya tenggelam. Mengancam dirinya. Hari-hari ini, mengapa selalu ada seseorang yang tidak memiliki penglihatan dan ingin mengancam dirinya? Dia tidak berbicara, hanya menjentikkan jarinya, dan pintu kantor segera terbuka. Brother Zen masuk dengan beberapa orang yang terlihat kejam, menatap Aji Zhang dan yang lainnya, matanya menjadi lebih dingin. Patahkan kakinya dan buang. Kamu, apakah kamu berani? Aji Zhang berteriak, tapi kemanapun dia tidak bisa melarikan diri. Dia dipatahkan oleh Brother Zen di tempat, dibuat seperti anjing mati, dan menyeretnya keluar. Ya, ingatlah dengan jelas. Namaku Grey Z. Aji Zhang diseret ke pintu, dan Grey Z berkata lagi. Katakan pada tuanmu, aku di Spectrum City, dan kamu dipersilakan untuk datang kepadaku kapan saja. Teriakan berhenti tiba-tiba, dan Aji Zhang diseret. Wiragani menarik napas dalam-dalam. Sulit. Grey Z masih sangat kuat. Sangat dominan sehingga orang yang melihatnya akan penuh energi. Kakak keluarga Song. Jakunnya tergelincir. Benar-benar kamu tidak khawatir. Mereka yang harus khawatir sekarang. Grey Z mengabaikannya. Tentu saja dia tahu kekuatan macam apa keluarga Song ini. Ini juga baru keluarga kelas 2, bukan apa-apa. Di matanya, itu masih seekor semut.
Namun, keluarga Song datang ke Spectrum City untuk menyelidiki kehancuran keluarga Ludo dan keluarga Bari. Bagaimanapun, mereka adalah tuan dari keluarga Ludo. Grey Z hanya tidak tahu siapa yang datang dari keluarga Song kali ini. Wiragani sudah makin terbiasa. Melihat Grey Z begitu tenang, dia tidak memperhatikannya. Dia tahu bahwa di matanya sendiri, keluarga Song, keluarga superior utara, tidak layak disebutkan di mata Grey Z. Saudaraku, aku hampir lupa ada teh baru. Dia memeras otaknya. Aku akan menunjukkannya pada Nona Dara untuk seorang wanita, mereka pasti akan suka. Saat itu, di hotel, Lilia Rat menerima telepon, wajahnya membiru, dan ada beberapa puntung rokok lagi di asbak. Grey Z, apakah itu menantu Syam Group? Dia mengertakkan gigi dan mencibir. Aku tidak menyangka dunia ini sempit. Tidak heran Livia Daniel, wanita jalang, akan membantu Syam Group mendukung produk baru. Mereka ternyata satu keluarga. Tepat sekali, aku bisa membereskan keduanya sekaligus.